Jadi kalau untuk membantu Palestina itu nggak usah jadi Muslim, cukup kita jadi manusia saja gitu. Pasti rasa kemanusiaan kita itu terusik dengan melihat kondisi seperti itu. Anak kecil, rumah sakit, pemukiman dibombardir seperti itu. Iya. Ini kan menyentuh rasa kemanusiaan kita harusnya. Cara membantu mereka itu ada apa aja, Kak? Ya, selemah-lemahnya manusia itu membantunya dengan doa. Iya. Ya, itu selemah-lemahnya kita. Dan ini jangan menganggap remeh doa, karena disampaikan oleh Rasulullah, doa itu silahul muslim. Doa itu senjatanya orang Islam. Orang yang beriman itu senjatanya doa. Mungkin ini yang mengetuk pintu langit. Jadi jangan sampai kita itu meskipun nggak punya apa-apa, jangan sampai aku kurang duwe apa-apa terus nggak punya Minimal berdoa gitu. minimal berdoa, nggak punya apa kontribusi apapun, jangan. Kemudian kita bantu dengan harta kita, dengan sebagian rezeki kita kirimkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena apa? Mereka itu dalam kondisi yang seperti ini, diembargo, kemudian mereka kan tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan, otomatis kan butuh suplai dari luar. Iya. Nah, dan sedikit banyak yang kita berikan itu pasti sangat membantu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kayak gini? Gatel antum? Yang semangat aja. Enggak sih, kalau gini nggak akan ada orang semangat karena diginikan. Mas. Aku merasa bersemangat gitu ya gini. Kembali lagi di Muskas Podcast. Wah, sebutannya angel banget nih sama Muskas Podcast. Muskas Podcast. Sing banter. Muskas Podcast. Ustaz Rahmat bisa. Muskas Podcast. Oh iya. Oke, aku soalnya sok belibet kayak ngono-ngono kuwi ya. Mungkin bisa diganti Pak ya? Ya, rung kepikiran. Iya, sampai ngerti. Soalnya ada hal yang lebih penting untuk kita bahas. Apa itu? Kita kan akhir-akhir ini sangat apa ya? Dunia itu sangat heboh dengan berita masalah genosida yang ada di Palestina. Oh, ya itu. ya. Ya mungkin kita nanti di sini membahas masalah seputar Palestina dan juga mungkin kita itu sebagai rakyat Indonesia kenapa harus membela Palestina kayak gitu. Kita langsung tanyakan pada sang sepuh. Ya, mungkin kita akan membahas dengan beliau yang tidak pulang dari pekan lalu. Masih di sini ya. Masih di sini. Kita akan membahasnya bersama Ustadz Rohmat Riyadi mengenai masalah Palestina. Ya. Mungkin kita langsung tanya pendapatmu dulu. Kenapa kita Langsung saja. Karena saya kan banyak pertanyaan saya mengenai Palestina itu sebetulnya banyak banget Mas Hasan. Itu Ustadz Rahmat yang mau kita teman-teman tanyakan dari orang-orang seperti saya. Gimana? Itu tuh ini Tat. Jadi kenapa sih kita itu harus membantu memerdekakan Palestina? Sedangkan kan di Indonesia sendiri itu lumayan banyak masalah juga banyak. Seperti Papua kayak gitu itu. Yang ingin agak jelas. Ya, mungkin sebagian ingin menyendiri. Oh iya. Ada tukang bakso bawa hati. Ding. Ya, itu Tat yang paling banyak pertanyaan dari teman-teman itu, kenapa sih kita itu harus kenapa diri sendiri belum istilahnya belum sembuh tapi harus internal kita ini belum oke lah, belum bisa dikatakan oke, tapi kenapa kita harus membantu atau mensupport orang lain yang ada di sana? Ya, ini pertanyaan yang cukup sulit. Jadi gini, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi kenapa Palestina itu harus mendapatkan kemerdekaan seperti yang didapatkan negara yang lain? Karena ini adalah rasa keadilan kita. Mereka itu dulu, itu kan sebenarnya bangsa yang merdeka. Tetapi karena mohon maaf, ada genosida yang dilakukan oleh Hitler, membunuh orang-orang Yahudi, kemudian mereka itu minta pertolongan sebenarnya.
Kami itu kehilangan tempat tinggal kami, kehilangan keluarga kami. Kalau kami ke sini tidak kalian terima, wahai orang-orang Palestina, maka kami akan minta tolong pada siapa lagi? Kami sudah kehilangan semuanya, janganlah kamu menghilangkan harapan kami. Maka kemudian diterima. Saking apa? Kasih sayang orang-orang Palestina pada orang-orang Yahudi ini. Padahal dalam sejarah Islam itu disebutkan juga bahwasanya Allah itu sebenarnya sudah menyebutkan siapa musuh kita, permusuhannya seperti apa. Itu bahkan di surat Al-Baqarah ayat 120 itu disebutkan walam tardo angkal yahudu wala nasoro. Di sini disebutkan kalau permusuhan dengan Yahudi walan. Lam dan nun itu menunjukkan ketidakmungkinan di masa yang akan datang. Jadi tidak mungkin selama-lamanya Yahudi itu akan ridho padamu. Jadi kan mereka musuh kita. Tapi untuk Nasrani disebutkan hanya wala saja, nggak pakai nun. Berarti kalau la itu menunjukkan nanti bisa berubah kondisional. Kalau sama Yahudi permusuhannya jelas, mutlak. Tapi kalau sama saudara kita yang Nasrani, kenapa disebut Nasrani, Nasoro? Itu kan satu akar kata dengan ansor, penolong. Gitu. Jadi kalau sama saudara Nasrani kita, ya kita ya membina hubungan baiklah. Tapi kalau sama Yahudi itu, mereka tidak akan pernah ridho pada kita. Dan disebutkan dalam sejarah, mereka itu kenapa sampai dilaknat oleh lisannya Nabi Daud. Itu karena perilaku mereka itu yang luar biasa buruknya. Membunuh para nabi dan mereka itu ngeyel. Bahkan di surat Al-Fatihah itu disebutkan, mereka itu disebut maghdub, ghairil maghdubi alaihim. Maghdub itu sesuatu yang dimurkai Allah. Janganlah kau jadikan aku orang yang dimurkai dan juga tersesat. Ibnu Abbas itu mengatakan, maghdub, dhalin ini siapa? Maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dilaknat, dimurkai sama Allah? Karena mereka itu diberi nasihat, diberi banyak nabi, tetapi kelakuan mereka itu busuk. Makanya Allah melaknat mereka, punya banyak ilmu, tetapi tidak mereka praktekkan. Tetapi kenapa kemudian dhalin itu apa? Tersesat. Nah, sesat ini disebutkan ke saudara-saudara kita yang Nasrani. Kenapa? Karena mereka itu ilmunya sedikit tapi banyak amalnya. Kelebihan orang-orang Nasrani itu mereka banyak amalnya. Sekarang kita tahu, kalau di gereja itu kan ada nyanyi-nyanyian. Apakah itu dulu diajari Nabi Isa? Enggak. Kita yakin enggak itu Nabi ya. Isa suaranya juga sumbang. Ya enggak apa-apa kan, enggak semuanya Nabi suaranya harus bagus Nah, ya. yang bagus itu suaranya Nabi Daud. Nah, itu. yang Jadi kalau itu ya, Allah itu sudah mendefinisikan permusuhan musuh kita siapa. Kalau kita tidak aware terhadap itu, maka dipertanyakanlah akidah kita. Jadi, ini sudah dikatakan musuh kita, kok kita malah berteman, kan aneh gitu. Kalau di itu juga gini, Tat. Saya pernah baca artikel itu menyebutkan bahwa sebetulnya Palestina dan Israel ini yang konfliknya itu bukan konflik agama, melainkan konflik Politik. bukan politik, yaitu memperjuangkan lahan itu tadi. Iya, ya. Oh, Memang itu perebutan sejarahnya panjang sekali. Memang disebutkan dalam sejarah itu dulu waktu Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, itu kan mereka dulu di Mesir. Kemudian Nabi Musa itu dengan tongkatnya itu membuka Laut Merah itu, kemudian mereka 12 suku dari Bani Israel itu bisa menyeberang sampai ke Palestina. Itu sebenarnya memang dulu itu tanah yang dijanjikan untuk mereka. Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan Allah untuk Bani Israel. Tetapi yang terjadi apa? Begitu mereka diminta oleh Nabi Musa, ayo kita perang melawan kaum yang zalim waktu itu ada di Palestina. Tapi mereka itu mengatakan, ya wallahu alam ya. Tetapi mereka dulu itu memang dijanjikan oleh Allah, dan mereka itu harus merebut itu dengan berjuang.
Tapi mereka mengatakan, wahai Musa, kamu maju aja sama saudaramu. Kami melihat di sini saja. Kamu kan Nabiullah. Oh, yang itu ya, Tat. Pergilah berperang bersama Tuhanmu itu ya. Pergilah berperang sama saudaramu, sama Tuhanmu. Nanti kita tunggu di sini aja. Kan nganyel kayak gitu. Sampai nak ya. Nah, dulu para leluhur mereka menolak untuk berjuang, dan sekarang itu sebenarnya ini kan jahat sekali. Mereka datang ke sebuah negara yang merdeka, kemudian lama-lama membuat pemukiman yang terus berkembang. Dulu waktu masuk itu, negeri Israel itu kan diberi tempat oleh orang Palestina, dibangun di situ. Kemudian ini lama-lama itu makin melebar menduduki wilayah Palestina. Ini kan sudah ditolong, tapi ya malah gigit gitu loh. Anjing saja itu sama yang pernah nolong itu pasti berterima kasih. Ini kok seperti itu. Makanya Hitler itu dalam pidatonya itu mengatakan, jangan pernah kasihan sama orang Yahudi. Mereka itu membuat kerusakan di muka bumi. Jangan sampai kalian tuh kasihan meskipun mereka menangis. Mereka itu perusak peradaban manusia. Dan terjadi, itu pidatonya Hitler itu. Saya dengar tadi tuh, ini Hitler sudah aware. Kita kaum muslimin kok sudah diberitakan sama Allah di Quran. Mereka itu musuh kita. Nah, kita malah bersikap, mohon maaf, aku tak netral aja ya. Iya. Nah, banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang mohon maaf dengan piciknya. Nanti kalau kita tolong Palestina, kiamat dong itu. Betul, Tat. Itu, nauzubillah min dzalik ini. Begini Tat. Itu kan karena udah tahu ya kalau Yahudi itu wataknya seperti itu. Tapi kenapa dulu Palestina itu mau menampung mereka? Padahal kan di Quran kan udah diomongin ini musuhmu. Ya gini, saking baiknya orang-orang Palestina, itu begitu mereka, karena mereka itu datang dengan apa ya, kapal, mereka itu membawa anak istrinya, keluarganya, mereka nggak punya apa-apa. Kemudian ada spanduk yang mereka bentangkan. Kami sudah kehilangan keluarga kami, rumah kami, janganlah engkau menghilangkan harapan kami. Seperti itu. Jadi mereka itu meminta harapan kepada rakyat Palestina. Kalau kita membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, Tat, itu apakah mempercepat kiamat? Ya, gini. Jadi kiamat itu adalah perkara yang gaib ya. Tetapi kita itu sebagai manusia itu tidak bisa memajukan atau memundurkan, dan itu adalah ketetapan Allah. Jadi kalau Allah sudah menetapkan sesuatu atas dunia ini, mau kiamat kapan, itu bisa terjadi atas kehendak Allah itu. Jadi kita jangan berpikiran nanti kalau Palestina tak bantu nanti merdeka kiamat dong, nggak seperti itu juga gitu. Ya, belum pasti juga. Belum pasti juga seperti itu. Soalnya di kiamat yang tahu cuma Gusti Allah kan. Iya. Karena suatu hal yang gaib itu tadi ya, Tat. Iya. Ini kalau kita ditanyain, lah ini perkara gaib kok kita jawab, emangnya kita Allah gitu ya. Iya sih. Nah, Jadi belum tentu kiamat, teman-teman, kalau kita membantu. Kita membantu itu berarti atas dasar kemanusiaan atau saudara seiman kita. iya, seperti itu. Kan nggak cuma muslim yang Jadi korban kan, yang dihabisi sama. Iya. Itu benar-benar genocide kan, genosida benar-benar parah. Jadi kalau untuk membantu Palestina itu nggak usah jadi muslim lah. Cukup kita jadi manusia saja gitu. Pasti rasa kemanusiaan kita itu terusik dengan melihat kondisi seperti itu. Anak kecil, rumah sakit, pemukiman dibombardir seperti itu. Iya. Ini kan menyentuh rasa kemanusiaan kita harusnya. Cara membantu mereka itu ada apa aja kan? Ya, selemah-lemahnya manusia itu membantunya dengan doa. Iya. Ya, itu selemah-lemahnya kita. Dan ini jangan menganggap remeh doa, karena disampaikan oleh Rasulullah, doa itu silahul muslim. Doa itu senjatanya orang Islam. Orang yang beriman itu senjatanya doa. Mungkin ini yang mengetuk pintu langit. Jadi jangan sampai kita itu meskipun nggak punya apa-apa, jangan sampai kurang dua apa-apa terus nggak punya Minimal berdoa gitu. Minimal berdoa, nggak punya
kontribusi apapun jangan. Kemudian kita bantu dengan harta kita, dengan sebagian rezeki kita kirimkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena apa? Mereka itu dalam kondisi yang seperti ini, diembargo, kemudian mereka kan tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan, otomatis kan butuh suplai dari luar. Nah, dan sedikit banyak yang kita berikan itu pasti sangat membantu mereka, seperti itu. Dan yang bisa dilakukan sekarang ya cuman masih di donasi itu ya? Iya, dan kemarin teman-teman kita di Monas itu kan bikin aksi bela Palestina. Jadi ya sekarang itu anak-anak muda itu generasi kita sekarang kan no viral, no justice. Jadi kita memviralkan terus isu ini supaya apa, dunia itu melihat juga kalau kita itu peduli sama saudara kita di Palestina, tetapi tidak ada sikap kita untuk membela mereka kan sama saja. Termasuk dengan memboikot produk-produk yang nanti jadi suplai bantuan untuk Israel, produk-produknya Yahudi. Ya kita nggak usah sebutkan lah ya. Nah, itu juga kita harus menjauhi atau memboikot produk tersebut. Karena ini bagian dari dana yang masuk ke situ kan untuk genosida. Ya, berarti yang utama yang bisa kita lakukan itu pertama berdoa, langsung yang kedua itu berdonasi, dan yang tidak kalah pentingnya itu memviralkan ini kemudian agar boycott. Terus trending gitu ya. Dan kemudian boykot. Kalau boykot sudah ya, kita sudah lakukan. Kita ada tuku-tuku apa-apa ya ora mampu. Lebih mampu. Terakhir Tat, kalau boleh, benarkah Hamas itu teroris? Gini ya, setiap rezim penguasa pembentuk peradaban itu pasti dia mengatakan musuhnya itu sesuatu yang jelek. Nah, misal zaman Orde Baru misalnya, mereka menganggap PKI itu kan, oh ini musuh negara. Tapi begitu, mohon maaf, nanti rezimnya ganti, ini kawan kita. Ini mohon maaf, Orde Baru ini kemudian kawan kita itu loh. Ini kemudian Orde Baru ini dipersalahkan lagi. Jadi dia yang berpengaruh pada peradaban itu pasti dia memfitnah musuhnya telah melakukan sesuatu yang keji seperti terorisme. Padahal saya yakin Yahudi, Israel, kemudian mohon maaf negara-negara sekutunya termasuk Amerika itu pembuat kejahatan yang lebih keji. Karena apa? Mereka itu punya segalanya untuk berbuat itu. Kalau Hamas itu kan roketnya juga sekecil itu, gitu. Kalau mereka kadang-kadang itu untuk mereka sendiri aja kurang. Nah, itu kok disebut teroris, padahal yang punya kemampuan adalah sebaliknya. Yang nyebut teroris itu, yang membunuh lebih banyak siapa? Ya musuhnya Hamas gitu lah. Kok yang mereka yang membela diri disebut teroris? Kan aneh gitu. Dan mereka juga punya media yang besar juga. Dan itu diputar balikkan. Kemudian ya mohon maaf, isu-isunya mereka sebarkan bahwa itu teroris dan lain sebagainya. Makanya kita harus memperkuat media kita juga untuk mendukung Palestina gitu. Nah, ya makanya no viral, no justice. Kita sebarkan kebaikan yang kita yakini, insya Allah nanti akan menular ke banyak orang. Mungkin cukup itu teman-teman. Pada akhirnya kita harus tetap mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Kita kalau mempunyai rezeki kita berdonasi. Dan jangan lupa itu untuk selalu mentrendingkan berita-berita tentang Palestina supaya itu tadi no viral, no justice itu. Dan yang terakhir tadi apa? Boykot produk-produk yang membantu, yang membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu biar mereka tidak mempunyai dana lagi. Dan kita tidak intinya nambahi. Mosok kita pengen saudara di Palestina selamat, tapi kita membantu mereka pendanaan ya. Ya gitu teman-teman, terima kasih
sudah bergabung bersama Muskas Podcast. Kita tunggu podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.